Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'dzih wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Para saudara jamaah yang berbahagia pada pagi hari ini, alhamdulillahirabbil alamin, kita termasuk di dalam kalangan majelis ilmu, majelis yang dimuliakan Allah, majelis yang disenangi oleh para malaikat, dan majelis yang mendatangkan doa pengampunan dari para makhluk yang ada di langit dan ada di bumi. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan keutamaan orang-orang yang mencari ilmu di pagi hari dengan memberikan satu iming-iming balasan, yaitu adalah khairun minad dunya wa ma fiha. Beliau bersabda, laqad watun aw rahadun fi sabilillah khairun minad dunya wa ma fiha. Bahwa berpagi-pagian di jalan Allah ataupun sore-sorean, artinya sepanjang waktu di dalam sabilillah, di jalan Allah, khairun minad dunya wa ma fiha. Niscaya pahalanya lebih besar daripada dunia dan seisinya. Maka tidaklah satu perkara yang kecil apabila kita mempersungguh di dalam mencari ilmu, mendengarkan kajian secara langsung. Ini merupakan bentuk mulazamah atau talaqi sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa semangat di dalam mencari ilmu, menambah keimanan mereka dengan bermajelis di dalam majelis ilmu. Maka tujuan dan harapan kita di dalam mencari ilmu adalah yang utama mencari keridhaan Allah, mendapatkan rahmat Allah sebagaimana dalam firman Allah, yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzab. Yaitu mengharapkan pada rahmat Allah dan ingin berharap terhindar dari siksaan Allah. Sebab kebodohan seorang hamba, lantas ia berbuat maksiat karena kebodohannya itu, hingga Allah mendatangkan siksaan yang tidak disangka-sangka. Maka dengan mencari ilmu, mencari keutamaan dan keridhaan dari Allah. Dan yang kedua, mencari ilmu tujuannya untuk kefahaman diri, agar dapat beramar ma'ruf kepada keluarga, teman, sahabat, atau orang-orang di sekitar kita. Sebagaimana dalam firman Allah, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bagaimana cara seorang hamba, seorang muslim, seorang mukmin untuk menjaga keluarganya dari api neraka? Caranya ialah dengan ia memantapkan dirinya dalam mencari ilmu, memahami ilmu, lantas ia menyampaikan kepada mereka, mengajari mereka satu ilmu, yaitu ilmu agama menuju pada jalan yang benar, jalan Allah. Kemudian yang ketiga, tujuan dari mencari ilmu adalah tujuannya untuk ihya bil Islam, untuk menghidup-hidupkan agama Islam. Di dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah memberikan kemuliaan kepada orang-orang yang mencari ilmu tujuannya untuk menghidupkan agama Allah, tujuannya untuk menghidupkan agama Islam. Man ja'ahul mauta wa huwa yatlubul ilma liyuhyiya bihi fa bainahu wa bainan nabiyyin darajatan wahidah fil jannah. Dalam hadis bahwa Ad-Darimi. Jadi barang siapa yang wafat, sedangkan dalam hidupnya dia tujuannya mencari ilmu untuk menghidup-hidupkan agama Islam, maka kelak ketika dia mati, derajatnya dan para nabi itu pada derajat yang sama di surga. Tentu sebagian dari kita menganggap bahwa mendatangi pengajian, mendengarkan pengajian ada sesuatu yang kecil, sesuatu yang remeh. Namun pada dasarnya, pada hakikatnya secara dalil, ini adalah sesuatu yang besar. Sesuatu yang besar, sesuatu yang luar biasa, yang
percaya ataupun tidak percaya, katakan amalan kita akan dipenuhi dengan kebaikan selama kita senantiasa mencari ilmu Allah. Baik, jazakumullahu khairan, dan insyaallah kita langsung menuju pada materi. Silakan dibuka Al-Qur'annya, yaitu surah Saba ayat 10. Saba kita menggunakan mushaf Madinah, yaitu pada halaman 429. Untuk mushaf Indonesia ya kurang lebihnya di halaman 425 kurang lebihnya. Jadi di situ setelah surat Ahzab. Baik. Mbak Trian, bersediakah untuk membaca? Mbak Trian? Ya, baik Pak Ustadz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواهها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا Waqudur rasiyati ni'malu. Jadi kalau disambung itu terdapat bantuan huruf non kecil, tapi jika tidak disambung bisa berhenti waqudur rasiyat. Mulainya dari i'malu. Apa nih Pak Ustadz? Malu ya? I'malu. Oh iya. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض
ta'kulu minas illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'ati illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atahu falamma kharra tabayyanatil jinn فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. Ya, cukup. Sadaqallahul azim. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Baik, kita mulai dari ayat 10 untuk terjemahan dan tadabburnya ya. Di sini disampaikan terjemah makna dan menggunakan pemahaman-pemahaman para salafus salih yang diambil dari dua kitab besar, yaitu kitab Ibnu Katsir dan kitab At-Tabari. Namun akan diambil beberapa dan tidak dibacakan semuanya supaya membuat kita menjadi bingung, karena di dalam tafsir terdapat beberapa pendapat-pendapat para sahabat, para ahli ilmu yang menerangkan dan menceritakan tentang kisah-kisah, namun berbeda-beda sedikit ya. Ada pergeseran sedikit baik tentang nama dan beberapa riwayatan. Namun di sini akan diambil dari periwayatan yang sahih insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ataina Dawuda minna fadlan. Dan niscaya sungguh Allah telah memberikan kepada Nabi Dawud fadlan. Fadlan itu keutamaan. Ya jibalu awwibi ma'hu wa tayr. Wahai para gunung-gunung, awwibi ma'ahu wa tayr. Maksudnya, ya jibalu wa tayr awwibi ma'ahu. Wahai para gunung dan juga para burung-burung, maka bertasbihlah bersama Nabi Dawud. Atau dalam penjelasan yang lain, bersamalah, ikutlah bersama Nabi Dawud di dalam membaca kitab Zabur. Wa alanna lahul hadid. Wa alanna lahul hadid. Dan kami Allah telah melunakkan besi untuk Nabi Dawud. Ini adalah salah satu keutamaan yang nyata yang ditampakkan oleh Allah kepada Nabi Dawud, yang bisa ditampakkan, ditunjukkan kepada para umatnya, atau yang disebut dengan istilahnya itu mukjizat. Itu sesuatu keutamaan yang Allah berikan langsung, yang tidak diberikan kepada makhluk lain, dan hanya pilihan Allah saja yang dipilih untuk mendapatkan mukjizat ini. Tujuan dari mukjizat adalah yaitu untuk melemahkan. Melemahkan artinya apakah itu menghancurkan, ataukah itu untuk melunakkan hati mereka. Tapi yang terutama adalah mukjizat itu sesuatu yang keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada seorang makhluk, yang tujuannya untuk melemahkan orang-orang sekitarnya agar hatinya tunduk dan beriman kepada Allah. Ini namanya mukjizat. Mukjizat itu hanya diberikan kepada Nabi. Nah, mukjizat ini tidak diberikan kepada selain Nabi. Ya, ada istilah-istilah mukjizat di zaman kita. Kalimat ini adalah kalimat wulu. Ya, jadi kalau kita bercerita kemudian kita mengatakan mukjizatnya, itu tidak boleh. Kenapa? Karena mukjizat itu hanya diperuntukkan untuk para nabi saja. Walaupun orang salih tidak bisa mendapatkan mukjizat, ya, mungkin mendapatkan mukjizat. Bahkan banyak orang salih yang tidak memiliki keutamaan dan mukjizat sama sekali. Jadi tentu setiap orang yang berilmu pasti memiliki mukjizat, tidak. Ya, mukjizat hanya diberikan kepada Nabi. Maka ungkapan mukjizat tidak berlaku setelah Nabi wafat.
Mukjizat hanya berlaku di zaman Nabi dan saat Nabi hidup dan hanya untuk Nabi. Baik. Penjelasan dari Imam Ibnu Katsir. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang nikmat yang telah Allah berikan kepada hamba dan rasulnya yaitu Nabi Daud alaihissalam. Ya, walaqad ataina Dawud minna fadla. Keutamaan yang Allah berikan kepada Daud itu sangat banyak sekali. Ya, di sini dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir. Yang pertama, keutamaan yang dimiliki oleh Nabi Daud ialah bahwa Nabi Daud adalah seorang nabi. Itu keutamaan yang utama yang paling tinggi. Kemudian yang kedua, Nabi Daud diberikan kerajaan yang sangat kuat. Ya, kerajaan yang sangat kuat. Yaitu pada saat Nabi Daud mengalahkan Raja Jalut dengan lemparan ketepelnya, sehingga Nabi Daud diangkat oleh kaum-kaum waktu itu menjadi seorang pemimpin. Dan Allah juga memberikan keutamaan kepada Nabi Daud, yaitu berupa Nabi Daud memiliki atau diberikan suara yang sangat indah. Suara yang sangat indah. Yang mana suara Nabi Daud ini bisa menggema, ya, bisa menggema dan dapat mempengaruhi binatang-binatang, makhluk untuk ikut bertasbih atau untuk ikut bersama Nabi Daud di dalam membaca kitab Zabur. Ya. Dan gunung-gunung itu ikut membaca tasbih ketika Nabi Daud membaca tasbih. Ini keutamaan yang luar biasa yang tidak diberikan. Lantas bagaimana cara gunung-gunung bertasbih? Wallahu a'lam bishawab, ya. Apakah mengeluarkan suara gemuruh ataukah bagaimana? Wallahu a'lam bishawab, ya. Tapi salah satu keutamaan yang besar yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Daud ialah gunung-gunung, burung-burung. Mereka semuanya terhenti ketika Nabi Daud membaca kalimat tasbih atau ketika Nabi Daud membaca mengalunkan ayat-ayat di dalam kitab Zabur. Menurut Imam Ibnu Katsir. Dan menurut Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih ini adalah seorang tabi'in yang sangat terkenal di dalam meriwayatkan kisah-kisah Israiliyat. Ya. Sebagian ulama mengatakan ada beberapa kisah yang sahih, ada beberapa kisah yang tidak boleh kita dustakan. Ya. Karena kisah-kisah Israiliyat ini adalah kisah-kisah yang tidak terdapat di dalam Al-Quran. Namun mungkin dikutip dari kitab-kitab sebelumnya, seperti kitab Taurat, kitab Zabur, ataupun kitab Injil yang terpelihara. Ya. Dan kitab yang baru, bukan kitab karangan Nasrani yang sekarang, bukan, tidak menggunakan perjanjian baru, tapi menggunakan kitab perjanjian lama. Wahab bin Munabbih mengatakan bahwa Nabi Daud ini diberikan suara yang sangat indah, suara yang sangat bagus. Hingga ketika Nabi Daud membaca kitab Zabur, dan Nabi Daud membacanya di tengah lapangan, maka hewan-hewan liar itu akan mendatangi Nabi Daud dan menjadi lunak. Padahal itu binatang-binatang yang sangat liar, yang sangat buas, yang sangat garang. Ketika Nabi Daud membaca ayat Zabur, maka binatang-binatang itu akan melunak hingga Nabi Daud dapat memegang leher pada binatang-binatang. Ini saking hebatnya ya suara Nabi Daud. Bahkan Wahab bin Munabbih mengatakan setan itu membuat seruling pertama kali di zamannya Nabi Daud. Karena setan ingin meniru suaranya Nabi Daud. Karena setan ingin mempengaruhi manusia dengan serulingnya, maka setan menggunakan nada-nadanya Nabi Daud ketika membaca kitab Zabur itu dijadikan sebagai nada dasarnya setan untuk menciptakan seruling. Ya, setan mempengaruhi manusia juga dari suara-suara alat musik. Ya, kalau di dalam fikih kita fikih bahwa alat-alat musik itu merupakan keharuman di dalam Islam. Tidak ada satu dalil pun yang mengatakan alat musik halal, ya. Nah, Imam ahli ilmu yang bernama Wahab bin Munabbih juga mengatakan bahwa Nabi Daud diberikan oleh Allah yaitu 70 suara yang merdu, memiliki 70 jenis suara yang merdu di tenggorokannya. Yang mana dari setiap suara, setiap nada yang dipakai di Daud
itu mendatangkan kerinduan dari makhluk yang mendengarnya. Kalau istilahnya para alim mengatakan Nabi Daud itu diberikan 70 suara, 70 perindu. Jadi suaranya itu sampai 70 lagu dan setiap suara itu dapat membuat orang yang mendengarkan itu merindukan kepada suaranya Nabi Daud. Ini kehebatan Nabi Daud ya di dalam kenabiannya. Di dalam hadis sahih yaitu kitab Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendengar suara seorang sahabat yang bernama Abu Musa al-Asy'ari. Di malam hari ketika Abu Musa al-Asy'ari ini sedang membaca Al-Quran. Apa yang beliau lakukan ketika mendengar suara Abu Musa al-Asy'ari? Rasulullah ternyata ketika mendengarkan suaranya Abu Musa al-Asy'ari, seorang sahabat Rasulullah, Nabi mengatakan, laqad utiya hadza mizmaran min mazamir ali Daud. Wah, sungguh benar-benar Abu al-Asy'ari ini adalah seorang yang diberikan anugerah yang sama seperti suara merdunya, yaitu keluarganya Nabi Daud. Jadi Abu Musa al-Asy'ari ini mewarisi sedikit tentang suaranya Nabi Daud yang begitu luar biasa, yang begitu indah. Dan memang di zaman sekarang pun juga ada beberapa orang-orang para qari yang ketika membaca Al-Quran ya, itu bacaannya itu sangat merdu, sangat indah, walaupun tidak diselingi dengan musik atau tidak dibuat mendayu-dayu, tapi memang suaranya memang sudah sangat merdu. Dan alunan dari bacaan ayat-ayatnya ini membuat setiap orang yang mendengarnya menjadi hanyut. Ini memang ada. Termasuk di zaman Rasulullah adalah seorang sahabat yang bernama Abu Musa al-Asy'ari. Al-Hasan Basri mengatakan bahwa terdapat lafaz wa alanna lahul hadid. Dan Allah memberikan keistimewaan, keutamaan kepada Nabi Daud bahwa Nabi Daud dapat melunakkan besi-besi. Jadi keutamaan Nabi Daud ini tidak dimiliki oleh makhluk di muka bumi ini, tidak dimiliki oleh manusia di muka bumi, dan hanya Nabi Daud saja. Hasan al-Basri mengatakan bahwa Nabi Daud dia tidak perlu membengkokkan besi dengan menggunakan api. Tidak. Jadi Nabi Daud itu tidak menggunakan api, tidak menggunakan tungku, tidak menggunakan palu untuk membelokkan besi. Tapi Nabi Daud cukup hanya menggunakan tangannya yang lembut untuk membuat bentuk-bentuk segala sesuatu dari besi. Bahkan Nabi Daud adalah satu-satunya manusia yang pertama kali memintal. Memintal itu membuat dengan tangan, menganyam, yaitu baju besi dari atas sampai bawah. Mulai dari helm, mulai dari penutup leher, mulai dari penutup dada, tangan, kaki. Istilahnya itu baju zirah. Ya. Baju yang menjadi tameng bagi seseorang dalam berperang. Nabi Daud diberikan keutamaan mampu membuat baju zirah yang terbuat dari besi itu tanpa menggunakan api, tanpa menggunakan palu, tanpa menggunakan alat apapun. Beliau hanya menggunakan tangannya sendiri. Ya, tangannya sendiri. Maka disinilah keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian ayat 11. Dengan keutamaan itu, salah satunya keutamaan Nabi Daud diberikan mukjizat, dapat melunakkan besi, dapat mengelola besi dengan tangannya tanpa menggunakan api. Tujuannya ani'mal sabighat wa qaddir fis sard. Yaitu tujuannya supaya Nabi Daud membuatlah pada baju besi yang ukurannya besar. Wa qaddir fis sard, dan ukurlah anyamannya. Anyamannya itu maksudnya dalam tafsir ya, yaitu wa qaddir fis sard maksudnya adalah paku-paku yang menjadi pengait-pengait antara satu lempengan dengan lempengan yang lain. Membuatnya tidak terlalu besar dan membuatnya tidak terlalu kecil, tapi pada ukuran yang sedang, supaya Nabi Daud membuat pakaian terbuat dari besi itu kuat dan sederhana. Artinya dipakai oleh seseorang
itu nyaman, tidak merasa berat, dan juga tidak rapuh. Dan juga tidak rapuh. Jadi Allah sendiri yang membimbing Nabi Daud untuk membuat baju-baju yang terbuat dari besi, itu Allah sendiri. Ya, luar biasa. Lalu salihah, dan beramallah kalian pada amal yang saleh, dan beramallah kalian wahai keluarganya Nabi Daud pada amalan yang saleh. Jadi walaupun Nabi Daud ini seorang yang kuat, yang memiliki keutamaan yang hebat, yang tidak dimiliki manusia yang lain, tetapi Nabi Daud ini diperintahkan oleh Allah untuk tetap beramal saleh. Tetap beramal saleh. Inni bima ta'maluna basir. Sesungguhnya aku, Allah, bima ta'malun, terhadap apa yang kalian kerjakan, basirun, maha waspada. Allah mengetahui terhadap apa yang dilakukan oleh setiap hambanya, setiap makhluk. Bahkan makhluk yang tersembunyi, yang hidupnya di dalam kegelapan malam, makhluk yang berwarna hitam, bahkan Allah mengetahui jejaknya semut hitam yang berjalan di atas batu yang hitam ketika di malam hari yang gelap. Ini sifat Allah. Allah bima ta'maluna basir. Terhadap amalan manusia, amalan makhluk itu sangat mengetahui, sangat waspada. Mengetahui bukan hanya secara fisik, mengetahui secara elemennya, ya, secara lebih dalam, niatannya apa, tujuannya apa, dalam hatinya terbersit apa. Semuanya Allah mengetahuinya. Innallaha bima ta'maluna basir. Ahli ilmu yang bernama Qatadah, yang merupakan tabi'in, mengatakan bahwa Qatadah ini seorang ahli ilmu, ya, murid gurunya para imam muhaditsin, yang seperti bukan tabi'in tapi di bawahnya lagi, termasuk sama ulama yang menjadi gurunya para imam muhaditsin seperti Imam Abu Dawud, Imam Muslim, ya. Imam Muslim dan Imam Abu Dawud itu juga sering menggunakan istilah haddatsana Qatadah. Ya, guru kami adalah Qatadah. Jadi Qatadah ini memiliki banyak murid termasuk para imam muhadits. Qatadah, imam ilmu yang bernama Abu Qatadah, beliau mengatakan bahwa Nabi Daud adalah orang yang pertama kali membuat besi yang dianyam tanpa menggunakan api. Dan sebelum itu besi-besi yang dibuat baju itu hanya berupa lempengan. Sebelum Nabi Daud ada beberapa orang yang mencoba membuat lempengan-lempengan baju, tapi hanya berbentuk lempengan yang lempeng gitu saja. Jadi tidak berbentuk. Imam Ibnu Abu Hatim, yang merupakan salah seorang perawi hadis juga, memiliki kitab musannafan namanya Sunan Ibnu Abi Hatim. Ibnu Abi Hatim mengatakan bahwa Nabi Daud alaihissalam setiap hari dapat membuat baju besi. Jadi Nabi Daud itu setiap hari dapat membuat baju besi satu pasang, mulai dari kepala, leher, lengan, perut, dada, kemudian di sekitar kemaluan, hingga paha, hingga di sepatunya. Dalam satu hari, Nabi Daud mampu membuat satu pasang baju besi. Lantas sebelum Nabi Daud menjadi seorang raja, itu adalah pekerjaan Nabi Daud. Dan Nabi Daud sering menjual kepada orang-orang dengan harga 6.000 dirham. Ini sebenarnya diucapkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim. 6.000 dirham. Dirham itu mata uang perak. Dari 6.000 dirham yang dia dapatkan, ada 2.000 dia gunakan untuk dirinya dan keluarganya. Sedangkan yang 4.000 oleh Nabi Daud dibelikan makanan pokok yang kemudian oleh Nabi Daud dibagikan kepada kaum Bani Israel. Jadi Nabi Daud hanya menggunakan sepertiga dari penghasilannya untuk dirinya dan keluarganya, maka yang sisanya, ya, 2/3 diberikan makanan dan disedekahkan kepada orang-orang Israel yang miskin. Allah berfirman, wa'malu shalihan. Ini bima ta'maluna basir. Ini adalah salah satu bentuk amal solihnya Nabi Daud alaihissalam. Yaitu Nabi Daud senantiasa bersedekah kepada orang-orang Bani Israel, para fuqara Bani Israel. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Wahab bin Munabbih,
Pernah suatu ketika Nabi Daud ingin mengetahui sejauh mana dirinya dikenal oleh kaum-kaum Bani Israel tentang amal solehnya. Jadi Nabi Daud adalah seorang hamba, seorang nabi yang beribadahnya itu sangat luar biasa, hebat sekali. Namun Nabi Daud ingin mengetahui sebenarnya yang sudah saya lakukan ini sebenarnya sudah benar-benar ini atau belum sih. Maka Nabi Daud memutuskan untuk menyamar menjadi seorang laki-laki yang tidak dikenali di kotanya. Lantas ia mendatangi kepada masyarakat, kepada kalangan-kalangan orang yang berkumpul di pasar-pasar, dan beliau pura-pura menanyakan tentang bagaimana sih Nabi Daud itu. Bagaimana Nabi Daud? Kemudian masyarakat orang-orang Bani Israel mereka mengatakan bahwa Nabi Daud adalah orang yang beribadah. Ya, Nabi Daud adalah orang-orang yang soleh, termasuk kalangan yang soleh. Nabi Daud termasuk orang yang hebat dalam beribadah, kuat ibadahnya. Ya, kuat ibadahnya. Saking hebatnya apa namanya Nabi Daud ini, kehebatan Nabi Daud ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memuji, ya, memuji tentang ibadahnya Nabi Daud alaihissalam. Suatu ketika ada seorang malaikat yang diutus oleh Allah untuk menyamar dan kembali bertanya kepada Nabi Daud sendiri. Dan bertanya kepada Nabi Daud sendiri tentang bagaimana Nabi Daud itu. Kemudian Nabi Daud yang juga dalam penyamarannya, dia bercerita, ya Daud yang setahu saya, Daud itu orangnya ya beramal soleh, baik. Kemudian malaikat itu mengatakan kepada Nabi Daud alaihissalam, ya dia adalah orang yang baik bagi dirinya, bagi orang lain. Hanya saja di dalam dirinya terdapat satu budi pekerti yang seandainya budi pekerti itu tidak ada pada dirinya, tentu dia adalah seorang yang sempurna budi pekerti. Semakin terkejut Nabi Daud mendengarkan ucapan malaikat yang menyamar tadi. Siapa ini? Kok dia mengatakan seperti itu? Akhirnya Nabi Daud merenungkan apa ucapan dari laki-laki itu, dari malaikat yang menyamar tadi. Dan Nabi Daud mengerjakan sholat di malam hari, di sepanjang malam, bertanya-tanya kepada Allah, ya Allah tunjukkan kepada aku satu budi pekerti yang kata seseorang yang bertemu denganku. Seandainya aku menghilangkannya, maka aku adalah seseorang yang sempurna. Kemudian pada suatu hari, Nabi Daud bertemu dengan laki-laki itu lagi. Malaikat yang menjelma menjadi seorang laki-laki dan menjumpai Nabi Daud alaihissalam. Laki-laki itu mengatakan, ketahuilah wahai Daud, ada satu budi pekerti yang seandainya engkau menghilangkannya, maka akan menjadi sempurna. Nabi Daud bertanya, apa itu? Dan malaikat yang menyamar tadi mengatakan, ya Daud itu makan dan dia memberikan nafkah anak-anaknya dari hartanya kaum muslimin. Yaitu Daud pertama menjadi nabi. Nabi Daud ini kelemahannya cuma satu. Itu hidupnya tergantung dari memakan harta-harta sabilillah, baitul mal. Makan dari harta baitul mal. Maka pada saat itulah Nabi Daud bertekad menekadkan dirinya untuk tidak makan apapun dari baitul mal, ya, tidak makan apapun dari baitul mal. Kemudian Nabi Daud memohon kepada Allah agar diberikan keterampilan untuk bisa mencari nafkah dengan tangannya. Maka disitulah kemudian Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Daud. Dengan tangannya itu Nabi Daud dapat melunakkan besi tanpa menggunakan api. Itulah awal mula di mana Nabi Daud diberikan kekuatan oleh Allah dapat menggunakan besi tanpa menggunakan api. Dan memang di dalam banyak hadis yang diriwayatkan tentang hadis sahih dan hadis sahih juga bahwa Nabi Muhammad Rasulullah SAW pun diharamkan oleh Allah untuk memakan harta zakat. Nabi tidak dibolehkan untuk memakan harta zakat. Namun ini hanya terbatas untuk para nabi saja, hanya terbatas untuk para nabi. Bukan berarti memakan harta zakat itu jelek, buruk, tidak. Tetapi
para nabi itu telah di bawah pemeliharaan Allah, baik secara jasmani dan secara rohani. Kita tahu ada seorang nabi yang ditelan ikan paus. Di dalam perut ikan paus, dia hanya mengucapkan kalimat La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak Tuhan kecuali Engkau Allah. Sesungguhnya aku, maksudnya Engkau, sesungguhnya aku adalah hamba yang zalim. Siapa itu? Itu Nabi Zannun, nabi yang dijuluki memiliki ikan. Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam berada di dalam perutnya ikan selama 40 hari, tetapi Allah memelihara jasadnya, memelihara tubuhnya, dan bahkan dalam 40 hari berikutnya Nabi Yunus dikeluarkan oleh ikan Nun dalam keadaan sehat. Dan kemudian Nabi Yunus kembali kepada kaumnya. Jadi para nabi itu tak cukup oleh manusia, Allah telah mencukupi jasmani dan rohani. Ini keutamaan dari para nabi. Nah, kemudian di dalam ayat 12. Wali Sulaiman ar-rih, wali Sulaiman ar-riha, ghuduwuha syahr, wa rawahuha syahr. Wali Sulaiman dan bagi Sulaiman, rih yaitu angin. Ghuduwuha syahrun wa rawahuha syahrun. Ghuduwuha itu paginya angin, maksudnya perjalanan angin itu di waktu pagi, ya satu kali keberangkatan di waktu pagi, gitu. Itu lamanya syahrun, 1 bulan. Artinya ditempuh dengan perjalanan selain menggunakan angin itu. Jadi kecepatan dari angin yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman itu seperti ya luar biasa, luar biasa. Kalau ditempuh perjalanan itu seperti perjalanan darat itu selama 1 bulan. Ya mungkin lebih cepat dari pesawat, lebih cepat dari. Warawatuha syahri, dan di waktu sorenya juga sama. Seandainya angin itu dilepaskan, warawah angin itu berjalan di waktu sore hari, maka jika ditempuh di daratan itu lamanya 1 bulan. Ini keutamaan yang diberikan kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini siapa? Nabi Sulaiman ini adalah putranya Nabi Dawud alaihissalam. Putranya Nabi Dawud alaihissalam. Orang yang saleh diberikan anak yang saleh. Dalam satu riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Nabi Sulaiman, "Khayyira Sulaiman bainal mal wal mulki wal ilma." Nabi Sulaiman pertama kali dijadikan nabi oleh Allah. Ada 3 tawaran yang diberikan kepada Nabi Sulaiman. Suruh milih. Pilih mana? Kamu diberikan yang pertama harta yang banyak, atau kamu diberikan kerajaan. Kamu diberikan kerajaan yang sangat besar, atau yang ketiga, kamu diberikan ilmu. Maka Nabi Sulaiman ini seorang nabi yang salih, yang cerdas, yang alim faqih, ya, dan diberikan ilham oleh Allah, yaitu Nabi Sulaiman memilih ilmu. Fakhtaral ilma. Maka Nabi Sulaiman memilih ilmu. Maka dengan dia memilih ilmu, Allah memberikan semuanya. Fa'tiyal mulka wal mala likhtiyarihil ilma. Akhirnya Allah memberikan harta, Allah memberikan kerajaan kepada Nabi Sulaiman. Sebab apa? Sebab Nabi Sulaiman lebih mengutamakan memilih ilmu agama, ilmu kenabian. Dan salah satu dari kerajaan yang diberikan kepada Nabi Sulaiman adalah diberikan kekuasaan untuk mengendalikan angin sebagai kendaraannya. Kalau di dalam riwayat yang yang asing, bahwa sebenarnya Nabi Sulaiman itu diberikan kekuasaan untuk memerintahkan angin sehingga angin itu dapat menerbangkan karpetnya. Jadi bukan angin yang berbentuk kendaraan, tidak, tetapi dalam riwayat yang mentafsirkan tentang pengertian ini, maksudnya Nabi Sulaiman diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa mengendalikan angin, memerintahkan angin, yang mana angin itu dapat mendorong pada permadani atau karpetnya Nabi Sulaiman untuk dapat bepergian kemana saja. Kalau kita lihat seperti mungkin imajinasi kita ya, kita menonton film Aladdin, yaitu permadani yang dapat
Kemudian di dalam ayatnya, wali Sulaiman ar-riha ghuduwwaha syahr wa rawahuha wa arsalna lahu ainal qitar, dan Allah mengutus kepadanya yaitu ainal qitar, mata atau sumber mata tembaga, sumber atau tambang tembaga. Jadi Nabi Sulaiman diberikan tempat di mana Nabi Sulaiman dapat memanen cairan tembaga yang dapat digunakan oleh Nabi Sulaiman untuk membuat segala sesuatu. Dan Nabi Sulaiman diberikan keutamaan wa minal jin may ya'malu baina yadayhi bi idzni rabbih. Yaitu dari kalangan jin yang mana mereka dapat dipekerjakan oleh Nabi Sulaiman di depan matanya dengan izin Allah. Jadi jin itu anak-anaknya iblis ya. Anak turunnya iblis itu jin. Itu diberikan kekuatan oleh jadi Nabi Sulaiman diberikan kekuatan oleh Allah untuk mengendalikan jin, memerintahkan jin dengan izin Allah. Dalam satu riwayat yang diterangkan oleh Wahab bin Munafi, bagaimana caranya Nabi Sulaiman memerintahkan jin. Nabi Sulaiman memiliki doa, yang mana doa itu menjadi sebuah cambuk. Nah, jadi doanya Nabi Sulaiman itu adalah bahwa minta supaya Nabi Sulaiman diberikan kerajaan yang tidak dimiliki oleh manusia setelahnya. Maka Allah berikan semua kerajaan, semua makhluk di muka bumi ini tunduk kepadanya. Satunya raja yang memiliki keutamaan yang mampu menaklukkan dunia adalah Nabi Sulaiman. Sulaiman dapat pergi ke ujung barat, ke ujung timur menggunakan kendaraan anginnya. Nabi Sulaiman dapat menundukkan jin, menundukkan pohon, menundukkan semua binatang-binatang dengan izin Allah. Nah, Nabi Sulaiman mampu berbicara dengan seekor semut yang sangat kecil, yang tidak mampu didengarkan oleh telinga manusia. Kekuasaan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Wa may yazik minhum an amrina nufikhu min adzabis sa'ir. Dan barang siapa yang menyimpang dari kalangan jin-jin itu atau kalangan umatnya, maka niscaya kami nufikhu min adzabis sa'ir. Maka Allah akan memberikan rasa, memberikan obor api azab ya, yang menyala, yang membakar kepada mereka. Nah, ini salah satu keutamaan yang sangat hebat. Jadi jin-jin yang diperintahkan oleh Nabi Sulaiman ketika tidak patuh, tidak taat, maka Allah langsung menghujaninya dengan api yang menyala. Jin itu langsung terbakar. Satu jin yang tidak patuh kepada Nabi Sulaiman, maka langsung dihujani oleh Allah dengan api yang menyala, yang membakar jin itu sehingga mati. Maka dari itulah jin yang paling kuat pun ketakutan terhadap Nabi Sulaiman. Sehingga di bawah kepemimpinan Nabi Sulaiman, makhluk-makhluk jin, mereka semuanya tertunduk dan taat patuh kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Hingga membuat banyak sekali ciptaan-ciptaan, bangunan-bangunan, lempengan-lempengan, bejana, yang dilakukan, yang dibuat oleh jin, yang diberikan untuk menguatkan kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Wa minal jinni may ya'malu baina yadayhi. Dikatakan oleh seorang sahabat yang bernama Abu Thalabah Al-Khushani. Ya, dalam satu hadis Abu Thalabah menceritakan tentang jin-jin yang tunduk kepada Nabi Sulaiman. Abu Thalabah mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda, al-jinnu ala thalathati asnaf. Jin itu ada 3 macam, ada 3 asnaf ya, 3 bentuk. Kemudian para sahabat bertanya, "Sifna ya Rasulullah." Ceritakanlah kepada kami wahai Nabi, apa bentuk-bentuk jin itu? Dia mengatakan, "Sinfun lahum ajnihatun yatiru fil hawa." Ada satu jenis jin yang dia itu jenisnya memiliki sayap dan dia dapat terbang di angkasa. Jadi kalau kita lihat angkasa ini sebenarnya ya kelihatannya kosong, tapi sebenarnya itu kalau kita mampu melihat di situ banyak sekali jin yang berterbangan. Ya, mereka seperti burung.
Kemudian wasin pun hayatun wakilatin. Kemudian jin yang mereka itu menyerupai hayat, menyerupai ular, dan menyerupai kilap. Menyerupai kilap. Kilap itu adalah anjing. Ya. Makanya dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Daud juga Ibnu Majah, bahwa kalau kalian menjumpai anjing yang berwarna hitam kelam, maka ketahuilah bahwa itu adalah jin, ya, setan. Ketika seseorang sholat, kemudian dilewati anjing yang berwarna hitam kelam di depannya, maka sholatnya itu terputus. Artinya seorang itu harus mengulangi sholatnya dan mencari tempat yang aman. Wasinfun yahilluna wa yazununa. Kemudian jin yang ketiga, yaitu jin yang senang menetap dan jin yang senang bepergian. Ada golongan jin itu yang suka menetap. Ya, kalau ada rumah, semenjak rumah itu dipasang, maka jin itu akan bernaung di situ. Dan dia akan tinggal di situ. Jika seseorang yang memiliki rumah itu tidak sering membaca Al-Quran, tidak membacakan ayat-ayat Al-Quran, tidak digunakan untuk beramal soleh, maka jin yang berada di situ jin-jin yang jahat. Tapi jika rumah yang digunakan untuk ibadah, membaca Al-Quran, sholat, dan seterusnya, maka jin yang bertempat di situ adalah jin-jin yang baik. Dia merasa senang dengan penghuninya. Tapi jika penghuninya ini orang yang tidak salah, penghuninya ini sibuk dengan kemaksiatan, sibuk dengan lahan-lahan, lagun, ya, sesuatu yang tidak bermanfaat. Contohnya seperti rumah yang dipenuhi dengan musik. Rumah itu kalau dipenuhi dengan musik, dipenuhi dengan nonton televisi, nonton sinetron, ya, YouTube yang nggak bermanfaat, maka rumah itu akan disamperin, akan menjadi markasnya jin-jin jahat, jin-jin yang merusak kepada kita, ya, sehingga kita telinga kita akan ditutup mendengarkan kebaikan, kemudian mata kita akan ditutup untuk membaca Al-Quran. Ya, kondisi rumah itu terasa sempit, orang itu merasa nggak nyaman, ya, nggak nyaman, dan akan dibuat ketagihan dengan musik, akan dibuat ketagihan dengan film-film, dengan nonton-nonton TV yang tidak bermanfaat. Ya. Ini jenis-jenis jin yang jin-jin itu semua, tiga golongan jin ini semuanya di bawah kendalinya Nabi Sulaiman alaihissalam. Ada satu riwayat juga dalam hadis lain, ya, yang menceritakan tentang jenis jin, ya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibni An'um, yaitu al-jinnu thalathatun. Nabi mengatakan bahwa jin itu ada tiga golongan, yaitu jinun lahumut thawab wa alaihimul iqab. Ada jin yang dia beramal solih dan dia dapat mendapatkan pahala. Wa alaihimul iqab. Dan ada jin yang berbuat maksiat, berbuat kerusakan, dan dia diberikan siksaan oleh Allah. Jadi jin itu juga memiliki perintah yang sama, ya, dari Allah dan Rasul. Apa? Yaitu beriman kepada Allah dan Rasul. Tidak semua jin, tidak semua keturunan iblis itu masuk neraka, tidak. Ada keturunan-keturunan jin, keturunan iblis yang dia dapat masuk surga apabila mereka beriman kepada Allah. Kalau kita baca dalam surah Ar-Rahman, maka di situ Allah juga memberikan surga bagi manusia dan Allah juga memberikan surga bagi jin. Jadi ada jin-jin yang juga gerombolan jin yang juga nanti akan masuk surga sama manusia. Karena apa? Jin-jin ini mereka tidak merusak. Jin-jin ini mereka adalah jin-jin yang beriman kepada Allah, mereka mengerjakan sholat, mereka juga bertasbih kepada Allah, tidak menyekutukan Allah. Dan jin-jin ini juga menentang kepada nenek moyang mereka yaitu iblis. Wasin pun tayyarun. Kemudian ada jin yang mereka itu berterbangan di langit. Bima bainas sama wal ardh. Tetapi hanya di antara langit dan bumi saja. Tidak ada jin yang mampu terbang melebihi langit, itu tidak ada. Ya. Dan di zaman dahulu sebelum datangnya Al-Quran, diriwayatkan dalam hadis Tirmidzi bahwa jin-jin itu mereka sering mendengarkan kalam Allah dengan cara mereka membentuk satu rantai di pundak mereka. Jadi mereka saling naik di pundak-pundaknya itu sampai mendekati langit, sampai mendekati langit. Apa yang mereka lakukan? Mereka mendengarkan firman Allah. Mendengarkan firman Allah.
Ketika Allah itu menghendaki satu perkara besar di bumi, misalkan seperti bencana, misalkan seperti satu kebaikan, atau misalkan Allah ingin menjatuhkan sesuatu keutamaan di bumi, misalkan, maka suara Allah itu akan terdengar seperti dentuman rantai yang jatuh dari langit, dan suaranya itu membuat para malaikat menjadi terkejut. Yang pertama kali mendengar firman Allah itu adalah malaikat yang memikul singgasananya Allah. Ada 8. Malaikat yang berwujud mukanya itu seperti kambing kibas. Namun jarak antara telinga dengan pundaknya itu kalau ditempuh perjalanan itu satu umiatan, yaitu 700 tahun. Itu besar sekali. Kemudian dari malaikat pembawa arus, suara itu akan disampaikan karena malaikat itu terkejut, maka malaikat itu membaca tasbih. Dan tasbihnya para malaikat pemikul singgasana ini membuat malaikat di langit ketujuh ini menjadi bertanya-tanya, mana? Apa yang terjadi? Malaikat yang di langit ketujuh pun membaca tasbih. Subhanallah. Ada amrun azim. Ini adalah perkara yang besar. Allah berfirman menceritakan sesuatu yang akan terjadi di bumi. Begitupun malaikat yang di langit ke-6 mendengar tasbihnya malaikat yang di langit ke-7, maka di langit ke-6 ini juga bergemuruh suaranya. Terdengar suara gemuruh dari langit 7 ini apa? Mereka yang di langit ke-6 bertanya-tanya kepada para malaikat di langit ke-7, ada apa gerangan? Malaikat di langit ke-7 mengatakan, Allah telah berfirman suatu perkara yang sangat besar. Dan berita itu sampai di langit pertama, buruknya hingga di langit. Maka jin-jin mereka mendengarkan, mencoba untuk mendengarkan kalam Allah itu, kalam ilahi yang dilontarkan melalui, yang dilewatkan melalui perantara para malaikat-malaikat. Tetapi dari ucapan malaikat di langit pertama yang terdengar hanya 1%, maka kemudian Allah merintahkan bintang obor, malaikat yang membawa bintang yang berapi, untuk melempar kepada jin-jin yang mencuri kalamnya Allah. Maka terjadilah hujan bintang yang menghujani para jin. Kalau kita melihat meteor-meteor itu sebenarnya, kalau kita melihat secara dalil, kita meyakini bahwa itu adalah upaya para malaikat untuk melempar obor, bintang obor kepada jin-jin yang berusaha untuk mendengarkan kalam-kalam ilahi. Lantas jin-jin itu mereka memberikan informasi kepada siapa? Kepada kahin. Kahin itu dukun. Apakah itu dukun peramal, apakah itu dukun jin, ataukah itu ya model-model dukun ya, kali dukun sunat, dukun sayi. Itu mereka juga menjadi teman dari jin-jin yang ikut mendengarkan kalam ilahi. Namun yang disampaikan oleh jin itu hanya 1%, yaitu 90% adalah dusta yang disampaikan oleh jin. Imam Abu Hatim mengatakan bahwa ada jin yang bisa terbang di langit, antara langit dan bumi. Kemudian yang terakhir, wasin pun hayatun wakinah. Dan ada jin yang menyerupai atau berwujud ular dan berwujud anjing. Itu dalam satu hadis, yaitu hadis Tirmizi, ketika di rumah kalian melihat ular, maka jangan langsung dibunuh, tapi bacakanlah ayat atau perintah dia untuk pergi. Kalau dia pergi, maka dia adalah jin. Kalau dia tidak pergi, maka dulu bunuhlah. Kemudian ayat 13. Ya'maluna ma lahu ma yasha. Ya'maluna ma ya'maluna lahu ma yasha min maharib wa tamathil wa jithanin kal jawabi wa qudurir rasiyat. I'malu ala Dawud syukran wa qalilun min ibadiyasy syakur. Ini masih menceritakan tentang jin-jin itu ya. Wa minal jin. Yaitu ya'maluna lahu ma yasha. Jin-jin itu mereka bekerja untuk Nabi Sulaiman terhadap apa yang Nabi Sulaiman kehendaki. Ya, min ma'arib, dari membuat ma'arib. Ma'arib itu membuat menara, gedung-gedung yang tinggi menjulang. Buat tamathil, kemudian membuat tamathil itu patung-patung, ya, patung-patung. Dan Sa'di mengatakan tamathil itu adalah patung-patung yang terbuat dari cairan tembaga.
Sedangkan menurut Qatadah yang dimaksud at-tamatsil yaitu patung-patung yang terbuat dari tanah dan campuran kaca. Tanah dan campuran kaca. Itu membuat patung-patung yang sangat tinggi, yang sangat besar, yang menjulang tinggi ke langit. Nah, itu dibuat oleh para jin-jin. Ya. Kalau kita menengok kisah-kisah rakyat ya tentang angkutan perahu, kemudian kisahnya Roro Jonggrang membuat apa itu Candi Prambanan, kemudian bagaimana kisahnya banyak sekali kisah ya Danau Toba dan seterusnya yang sebenarnya mitos-mitos seperti itu tidak harus kita percaya. Namun kalau kita mengambil kisah dari ayat-ayat ini ya, dalam ayat-ayat surah Sabah bahwa memang Allah memberikan kemampuan kepada jin-jin itu untuk membuat sesuatu yang mengagumkan ya, sesuatu yang besar, membuat menara-menara yang tinggi, membuat membuat kubangan danau dan seterusnya. Memang diberikan izin oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah. Dan jin-jin ini di zaman Nabi Sulaiman mereka diperintahkan oleh Allah untuk melakukan itu semuanya. Wa qudurir rasiyah. Dan mereka juga diperintahkan untuk membuat danau-danau, kolam-kolam ya, yang sangat besar dan priok yang tetap di atas tungku. Jadi membuat tungku dan juga membuat prioknya juga, membuat wajan-wajan yang besar yang selalu berada di atas tungku. Ya, malu ala Dawud syukran. Maka dengan semua kekuatan itu, semua mukjizat yang diberikan kepada Nabi Sulaiman itu, apa perintah Allah? I'malu ala Dawud syukran. Maka beramalah kalian wahai keluarga Dawud, maksudnya Nabi Sulaiman, syukran pada kesyukuran. Seorang nabi yang diberikan kekuatan yang begitu luar biasa, tetapi dia tidak meninggalkan kesyukuran kepada Allah. Kalau kita kadang-kadang baru jadi manajer sudah sombong. Baru jadi kepala satpam sudah meninggalkan sholat. Baru jadi bendahara keuangan sudah nggak mau, sudah sombong. Ini manusia nih. Kita contoh para nabi ini. Ya, malu ala Dawud syukran. Nabi Dawud, keluarganya Nabi Dawud itu, mereka adalah hamba-hamba kalangan-kalangan yang ahli bersyukur. Wa qalilun min ibadiy syakur. Padahal sedikit dari hamba-hamba Allah yang bersyukur. Dan ini memang kenyataan. Manusia itu sedikit bersyukurnya kepada Allah daripada dia mendatangkan kesyukurannya kepada Allah. Ya. Kalau kita hitung bagaimana besarnya nikmat Allah, sebenarnya apa nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, ini saya sangat kecil sekali. Sangat kecil dibandingkan apa yang Allah berikan kepada kita. Dan kita sholat 5 waktu saja, atau sholatan misalkan 10 menit. 10 menit itu apakah kita 10 menit itu betul-betul khusyuk ataukah tidak, itu bisa kita ukur. Ya. 10 menit itu pun saya yakin tidak akan 10 menit, masih dikurangin lagi. Kadang-kadang orang sholat itu ingatnya takbir sama salam doang. Ya, di tengahnya itu sudah pikirannya udah kemana-mana. Padahal Nabi juga mengatakan, as-sholatu syukrun. Salat itu juga merupakan bentuk kesyukuran. Ya. Wal amalu sholih huwa syukrun. Amal soleh itu juga merupakan bentuk kesyukuran. Kemudian Imam As-Sadi mengatakan bahwa patung-patung yang dimaksud adalah patung terbuat dari tembaga. Kemudian Imam Mujahid, seorang ahli ilmu yang bernama Mujahid, kemudian Hasan Al-Basri, kemudian Qatadah, kemudian Ad-Dhahhak, ini juga merupakan para ulama-ulama tafsir, ulama hadis yang mengatakan bahwa yang dimaksud qudurir rasyat maksudnya adalah priok-priok yang terbuat dari tembaga yang ukurannya itu sangat besar sekali, yang dibuat oleh jin dan tetap diletakkan di atas tungku. Karena kalau dipindahkan itu ukurannya sangat. Kemudian Imam Abu Hatim mengatakan
Suatu ketika pernah Nabi Daud itu bertanya kepada Allah di dalam salatnya. Nabi Daud mengatakan, ya Allah, bagaimanakah saya harus bersyukur kepadamu? Sedangkan ketika aku bersyukur sendiri, itu adalah nikmatmu. Itu detailnya seorang Nabi Daud ini. Dia mengatakan bahwa jika dia bersyukur kepada Allah, itu juga merupakan nikmat. Jika dia sholat kepada Allah, dia meyakini bahwa nikmat itu loh sholat. Ya memang benar, ya. Kita lihat di dalam Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan aku sempurnakan nikmatku. Hidayah maksudnya. Hidayah Islam itu adalah nikmat yang paling sempurna. Ya. Kebanyakan kita ini menilai nikmat itu harta. Kebanyakan kita menilai nikmat itu benda. Kebanyakan kita menilai nikmat itu berupa uang. Tidak. Ya. Sebagaimana ungkapan Nabi Daud. Orang mengerjakan sholat itu loh nikmat. Seseorang bisa mengerjakan sholat itu nikmat. Nikmat Allah. Nah kalau sholat nikmat, zikir nikmat, semuanya dianggap nikmat. Terus bagaimana saya harus menyampaikan itu nikmat yang kau berikan kepadamu? Bagaimana cara saya bersyukur ya Allah? Sedangkan bersyukur sendiri itu juga merupakan nikmat. Maka Allah menjawab melalui firman-Nya dalam kitab Zabur bahwa wahai Daud, jika engkau meyakini bahwa apa yang ada padamu, apa yang datang kepadamu itu adalah nikmat, maka engkau telah bersyukur kepada. Jadi inti dari kesyukuran itu adalah pengakuan bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita itu datangnya dari Allah. Mengakui nikmat itu datang dari Allah, itulah untuk dasar dari rasa syukur. Kita diberikan sehat. Yakini bahwa itu datangnya dari Allah. Ya. Kemudian ucapkan dalam kalimat alhamdulillah. Alhamdulillah rasa syukur. Tapi mengatakan kalimat alhamdulillah itu adalah sebuah ungkapan yang paling utama bagi kesyukuran. Orang itu bersyukur yang paling besar dinilai oleh Allah adalah dengan mengungkapkan kalimat alhamdulillah. Karena ketika kita sholat, kenapa sih ayat pertama, ayat kedua, setelah basmalah, itu alhamdulillahirabbil alamin. Karena kita ini harus yang pertama mengingat kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Malu ala Dawud syukur. Jadilah hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah. Maka Nabi Daud dan semua keluarganya diperintahkan oleh Nabi Daud untuk banyak bersyukur dengan cara memperbanyak ibadah. Dalam satu riwayat diterangkan Nabi Daud itu memberikan jatah kepada keluarganya untuk mereka menegakkan sholat itu sepanjang waktu di rumahnya. Sehingga rumahnya Nabi Daud itu nggak pernah sepi dari yang namanya sholat. Sholat, membaca kitab Zabur, bertasbih, itu semua anak-anaknya, keluarganya, istrinya semuanya dijatah untuk mengerjakan ibadah. Dalam satu riwayat istrinya Nabi Daud itu ada 100. Dan istrinya Nabi Sulaiman itu 100 istrinya Nabi Daud semuanya diberikan jatah untuk sholat dan membaca kitab Zabur, bertasbih dalam satu hari satu malam. Sehingga dalam satu malam itu tidak kosong rumahnya Nabi Daud dari kesyukuran. Kitab Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, Inna ahabbas salati ilallah karena yanamu nisfal lail wa yaqumu thuluthah. Sesungguhnya salat yang paling dicintai oleh Allah, yang paling disenangi oleh Allah adalah salatnya Nabi Daud. Yaitu karena yanamu nisfal lail, Nabi Daud itu kalau di malam hari itu tidur separuh malam, wa yaqumu thuluthahu. Kemudian Nabi Daud berdiri sepertiga malamnya. Wa yanamu as-sudusu. Kemudian ada 1/6 yang sedikit setelah sahur sampai waktu subuh, Nabi Daud tidur lagi sedikit. Jadi setelah Isya tidur hingga tengah malam, kemudian di tengah malam mengerjakan ibadah sampai 1/3 malamnya, kemudian sisanya itu digunakan untuk tidur.
Wa habbu siyami ila Allah siyamu Dawud. Dan puasa yang paling disenangi oleh Allah adalah puasanya Nabi Dawud alaihissalam. Karena yasumu yauman wa yuftiru yauman. Nabi Dawud itu puasanya satu hari, kemudian mokel satu hari. Sekarang puasa, besok tidak. Sekarang puasa, besok tidak. Sekarang puasa, besok tidak. Ya. Cobalah memulai puasa Nabi Dawud. Ya. Nabi Dawud seorang ahli ibadah yang dipuji oleh Allah dan dipuji oleh Rasulullah dalam cara praktek ibadahnya. Boleh nggak kita mencontoh Nabi Daud dalam beribadah? Boleh. Kenapa? Karena ada dalilnya. Yang tidak boleh itu kita menggunakan kitab Zaburnya Nabi Daud dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena Al-Quran menjadi kitab yang menyempurnakan semua kitab-kitab sebelum, termasuk kitabnya Nabi Daud alaihissalam. Wala yafiru idalaqa, dan Nabi Daud itu ketika bertemu musuh dia tidak lari. Artinya Nabi Daud itu termasuk Nabi yang pertama. Tidak. Sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Abdullah Ibnu Majah, yang dikenal dengan hadis Imam Ibnu Majah. Ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu, Jabir bin Abdullah. Jabir menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda tentang sekelumit kehidupannya keluarganya Nabi Daud itu bagaimana. Rasulullah pernah bersabda, "Qalat Ummu Sulaiman bin Daud li Sulaiman." Ibunya Nabi Sulaiman, ya, istrinya Nabi Daud, ibu kandungnya Nabi Sulaiman, itu pernah nasihat kepada Nabi Sulaiman. Nasihatnya bagaimana? Nasihatnya, ya bunayya la tuksirin nauma bil-lail. Wahai anakku, jangan kamu berbanyak tidur di malam hari. Fa inna kathratan naumi bil-laili tatrukur rajul faqirun yaumal qiyamah. Nah, orang yang banyak tidur di malam hari itu akan menjadikan seseorang itu miskin di hari kiamat. Ya, jangan banyak tidur di malam hari. Istrinya Nabi Daud sendiri, ibunya Nabi Sulaiman adalah seorang wanita yang salihah. Ya. Satu keluarga, suaminya salih, istrinya salih, anak yang salih. Keluarga yang bahagia ini. Keluarga yang sejahtera, keluarga yang didambakan seperti ini. Ya. Maka bagi kita adalah menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya seperti ini contohnya. Yaitu kita contoh keluarganya Nabi Daud alaihissalam. Kita contoh keluarganya Nabi Sulaiman alaihissalam. Bagaimana mereka betul-betul melandaskan kehidupan dalam kehidupan sehari-hari berkeluarga untuk beribadah kepada Allah dan bertakwa kepada Allah. Jazakumullahu khairan. Insyaallah demikian penyampaian Al-Quran yang dapat disampaikan pada pagi hari ini, pada siang hari ini, dan mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan barokah bagi kita. Yang kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.